Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz di rumah? Semoga anak-anak Ustadz sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Tidak hentinya Ustadz sampaikan, jika memang ada aktivitas atau keperluan keluar dari rumah, silakan dengan protokol kesehatan. Baik, pada materi yang kedua ini kita akan membahas tentang 3 perilaku terpuji dengan judul besar Hidup Lebih Damai dengan Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf. Pada pertemuan kali ini kita memiliki 3 pembahasan pokok atau 3 dalil yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 140, yang kedua Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, yang ketiga Quran ayat 134. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu ikhlas. Ikhlas adalah salah satu perilaku seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa atau tidak mengharapkan imbalan apapun. Seseorang tidak akan mengharapkan pujian dari manusia, hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Tentu dengan ikhlas hati kita akan ditentram, damai, tiada beban yang memberatkan kita. Nah, dalil dalam kelas ini adalah An-Nisa ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Isi kandungan surah An-Nisa ayat 146 ini adalah: berusahalah melakukan amal saleh yang dapat menghilangkan noda kemunafikan dengan selalu bersifat jujur, baik perkataan maupun perbuatan kita. Dapat dipercaya memenuhi janji dan ikhlas terhadap Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, berpegang teguh kepada Allah, yaitu mendasarkan taubat dan amal soleh kepada keridhaan Allah. Sekali lagi, keridhaan Allah. Berakhlak mulia, menjalani semua perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, mengikhlaskan diri kepada Allah, yaitu memohon pertolongan hanya kepadanya, baik di waktu senang atau dalam keadaan susah. Jelas ikhlas ini pada dasarnya adalah keridhaan atas Allah. Untuk contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah SWT. Memang diniatkan dengan lillah. Tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. 5. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Pokoknya selagi itu perbuatan baik atau perbuatan terpuji, maka kita harus lakukan. Tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Yang kedua, sabar. Apa itu sabar? Sabar diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya apa? Menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik.
serta bisa menahan rasa malas untuk berbuat baik. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 153 ini adalah keberhasilan hanya pada kesabaran. Orang yang telah menyatakan iman kepada Allah wajiblah untuk bersabar. Salah satunya sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ketika kita mendapatkan musibah atau lagi sakit, maka kita harus sabar. Sabar dan solat merupakan salah satu cara untuk memohon kepada Allah SWT. Karena solat ini adalah kumpulan doa. Ya. Allah SWT menyertai orang-orang yang bersabar. Macam-macam sabar ada 3 yang kita cantumkan dalam buku. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat dan meninggalkan larangan Allah SWT. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Dari macam-macam sabar ini bisa dikelompokkan contoh-contoh dari sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, contohnya ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika bel berbunyi, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Pada sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah SWT, seperti ketika diajak membolos, segera menolak. Nah, seandainya ada kawan atau teman bolos sekolah, langsung ditolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Saat diajak tawuran, segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Nah, jikalau memang ada kesalahan teman, jangan langsung membentak atau memaki-maki teman tersebut. Nah, segera kita maafkan beliau. Sabar dalam menerima dan menghadapi. Ketika terkena musibah, sakit contohnya, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Nah, yang ketiga adalah pemaaf. Pemaaf itu apa? Orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain, tanpa sedikit pun ada rasa benci atau dengki dan keinginan untuk membalas dendam. Nah, dalilnya adalah Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kandungan Quran surah Ali Imran ayat 134 ini adalah suka bernafkah, baik itu di waktu lapang atau sempit. Suka menahan amarah atau menguasai diri saat amarah itu memuncak. Suka memaafkan kesalahan orang lain. Suka berbuat baik untuk kepentingan pribadi, juga kepentingan masyarakat. Bersegera minta ampun dan bertaubat kepada Allah.
Contoh pemaaf dalam kehidupan sehari-hari, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk dalam menerapkan ilmu tajwid tentang nun sukun atau tanwin. Yang pertama kita bahas adalah ikhfa. Ikhfa ini jika terdapat nun sukun atau tanwin diikuti dengan huruf ta, sa, jin, dal, za, zain, sa, sya, so, dot, to, zo, fa, ko, kaf. Maka itu adalah hukumnya ikhfa. Ikhfa dibaca dengan samar. Contohnya, in kuntum shadiqin. Nah, di sini terdapat dua ikhfa. Yang pertama, nun sukun diikuti dengan huruf kaf. Yang kedua itu masih dalam kalimat sama, kuntum. Nun sukun diikuti dengan ta. In kuntum. Jadi pembacaannya samar-samar. Contoh yang kedua, kulli syai'in qadir. In qadir. Nah, di sini terdapat tanwin diikuti huruf ko. Qadir. In qadir. Yang kedua, izhar. Izhar adalah nun sukun yang diikuti huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka pembacaannya dibaca jelas. Contoh, tahtihal anhar. Anhar. Dibaca anhar. Jelas nunnya. Anhar. Contoh yang kedua, rogodan haith. Rogodan haith. Dan tanwin di sini jelas dibaca. Yang ketiga adalah iklab. Iklab adalah nun sukun atau tanwin yang diikuti huruf ba. Maka dalam pembacaannya nun sukun atau tanwin tersebut beralih menjadi m. Contoh awwala kafirim bih. Firim bih. Kafirim bih. Contoh yang kedua, summum bukmun. Maka tanwin yang berada pada contoh ini diikuti dengan huruf ba, dibaca kafirim bih. Firim bih. Maka menjadi m. Yang keempat adalah idgham. Idgham adalah nun sukun atau tanwin diikuti dengan huruf mim, nun, waw, ya, ra, lam. Maka pembacaannya nun sukun atau tanwin tersebut tidak dibaca, melainkan dilebur ke huruf 6 di atas. Contoh, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Maka dal di sini yang bertanwin diikuti dengan huruf lam, hudal. Maka tanwin atau sukun nantinya tidak dibaca. Contoh yang kedua, an-nafs. An-nafs. Jelas tidak dibaca di sini nunnya ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.